Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, muslimin dan muslimat dimanapun berada, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Kembali, kita melanjutkan ngaji bab zakat dan sedekah pada kesempatan yang berbahagia ini. Judulnya adalah bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan cara termudah untuk mendongkrak daya beli masyarakat yang hari ini sedang eh, turun atau di bawah angka 0 bahkan. Saudaraku muslimin dan muslimah dimanapun berada, sebagai pengantar, bahasanya penurunan daya beli dan juga berakibat pada daya produksi ini diantaranya karena banyak faktor. Antara lain adalah inflasi, kemudian PHK, dan perubahan pola konsumsi. Dampak dari penurunan daya beli ini sangat luas, mulai dari pelambatan pertumbuhan ekonomi hingga penurunan taraf kesejahteraan masyarakat. Ya, saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, benarkah ini sedang terjadi di negeri kita? Ya, rasa-rasanya benar. Mari kita cari solusinya bersama-sama dengan jalan yang ditunjukkan, diberikan contoh oleh teladan kita yang benar-benar mampu, bukan sekedar secara teori, tapi praktek pemberdayaan ekonomi masyarakat, yakni ekonomi masyarakat madani, masyarakat Madinah yang sejahtera lahir batin, bahagia lahir batin dunia akhirat. Akan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hadasana Ibnu Numair qala hadasani Abi hadasana Ismail an Qais qala Jarir Ibnu Abdullah bayatu Nabi sallallahu alaihi wasallam ala iqamis salati wa ita'iz zakati wa nushi likulli muslim. Artinya, telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair berkata, telah menceritakan bapakku kepadaku, telah menceritakan kepada kami Ismail dari Qais berkata, Jarir bin Abdullah berkata, bayatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya berbaiat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngala iqamis salat, untuk mendirikan salat, wa ita'iz zakat, dan menunaikan zakat, wa nushi likulli muslim, dan selalu setia kepada setiap muslim. Ya, saudaraku muslimin dan muslimah dimanapun berada. Dalam pengantar di atas, kami menyampaikan bahwasanya penurunan daya beli yang sampai pada titik 0, bahwasanya masyarakat hari ini hanya bertahan untuk hidup, tidak lebih daripada itu. Ini benar-benar kita rasakan bersama-sama dan perlu kita cari solusinya. Nah, Islam sebagai agama rahmat bagi seluruh alam, ini telah jelas sejak awal menganjurkan solusinya tentang permasalahan hidup ini, hubungan kita vertikal dengan Allah adalah dengan iqamis salat, dengan mendirikan salat. Solusi kita tentang permasalahan sosial, kehidupan, ekonomi, tunjangan, dan lain sebagainya, pendidikan, wah macam-macam, luar biasa. Masalah ini menurut pakar-pakar yang kalau dicari mungkin sampai berjilid-jilid, berbuku-buku, ini hanya satu, yakni wa ita'iz zakat, dan tunaikanlah zakat. Wa nushil ala kulli muslim, dan selalu menjaga kebaikan pada setiap muslim, saling menasihati. Baik, yang bisa kita petik hikmah dari hadis tersebut di atas, yakni satu, mengapa zakat itu begitu pokok dalam ajaran Islam semenjak awal, semenjak berbaiat, semenjak starting point. Benar, karena kita sebagai hamba Allah tidak boleh berlepas diri dari kondisi masyarakat hari ini sekitar kita. Umat Islam
ini adalah umat yang membangun manfaat, umat yang berjejaring, umat yang tidak individualis, umat yang sungguh amat sangat sosialis, sungguh sangat amat ingin hidup ini sejahtera bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk keluarganya, untuk masyarakatnya, untuk lingkungan di sekitarnya. Ya, berikutnya, yang kedua, dalam hal ini dijelaskan oleh guru kita, Profesor Quraisy Shihab, pakar tafsir Al-Quran, bahwasanya ada fakta yang sangat menarik tentang kewajiban zakat ini menggunakan kata wa atus zakat, wa ita'iz zakat, atu, ita'i, bahasa Arab, satu kata yang akarnya dapat dibentuk menjadi berbagai ragam yang mengandung makna, diantaranya adalah istiqomah. Zakat dikeluarkan dengan sikap istiqomah, ajak berkelanjutan, sehingga tidak terjadi kecurangan, baik itu dalam perhitungan, pemilihan, dan pembagiannya. Jadi ini jelas sangat menyentuh kita tentang zakat atau yang artinya adalah ajak istiqomah, yang ini tidak ada kecurangan, adanya adalah ketulusan. Berikutnya, makna zakat ini adalah bergegas atau bercepat-cepat di dalam pengeluarannya. Artinya tidak menunda-nunda hingga waktu berlalu. Yang ketiga, makna atu ini adalah mempermudah jalan menerimanya. Bahkan kalau dapat mengantarkannya kepada yang berhak, sehingga tidak terjadi berkembangnya kemiskinan. Jadi mempermudah, jadi jangan dipersulit. Tidak ada dalam bahasa kita, agama Islam, agama ajaran Rasulullah SAW yang rahmat bagi seluruh alam ini, istilah kata asyir, basiru wala tunafiru, yassiru wala tu'asyiru. Berikanlah kabar gembira, jangan ditakut-takuti. Mudahkanlah, jangan dipersulit. Yang keempat, arti zakat ini, atu zakat ini artinya orang yang melakukan petunjuk-petunjuk ini adalah orang yang agung, lagi bijaksana. Jadi kalau kita pengen mendekati sikap yang bijaksana di dalam semua hal, maka kita hendaklah seandainya sampai pada satu saat, satu ketika, satu keadaan mampu mengeluarkan zakat, ini harus kita keluarkan. Sehingga kita pun bijaksana, tidak bijaksini, tidak mementingkan diri sendiri, egois dirinya dan kelompoknya saja. Ya, saudaraku muslimin dan muslimat yang berbahagia, yang ketiga, zakat memantapkan kesucian jiwa, melahirkan ketenangan batin, bukan hanya bagi penerimanya, tapi juga pemberinya. Karena dengkian dan iri hati tumbuh pada saat seorang yang tidak berpunya, orang miskin di sekitar kita, melihat orang kaya enggan mengulurkan bantuan. Kedengkian lahir karena keresahan dari kedua belah pihak. Jadi kalau orang kaya ini mau mengelurkan, maka tidak ada kedengkian, hapus kedengkian. Produksi akan meningkat, daya beli masyarakat sekitar pun akan digenjot, akan luar biasa, akan meningkat pesat. Zakat ditinjau dari ekonomi psikologis, dengan adanya ketenangan batin, ini akan mengkonsentrasikan usaha, pemikirannya untuk mengembangkan usaha bisnisnya, perusahaannya. Di samping itu, pemberian zakat tergolong menciptakan daya beli baru, terutama daya beli produksi dari para penerima tersebut. Ada zakat produktif. Jadi yang tadinya mustahik, ini suatu saat dengan diberi ternak, misalkan unta betina, ini suatu saat ini berkembang, beranak, pinak, peternakannya menjadi banyak, menjadi muzaki di tahun berikutnya atau beberapa tahun berikutnya. Nah, zakat produktif bisa yang lainnya. Bahkan masyarakat Madinah pada awal dibentuknya adalah ketika muhajirin Ansor, kaum muhajirin dari kota Mekah yang tidak membawa apa-apa, mempertahankan akidahnya dari Mekah hijrah 400 km ke Madinah, ini dibagi apa yang dimiliki oleh kaum Ansor, apakah itu lahannya, apakah itu pekerjaannya, bahkan rumahnya, berbagi dengan semangat akhul muslim, persaudaraan Islam, persaudaraan yang didasari oleh kebaikan, kesukarelaan, ketulusan, kejujuran, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Saudaraku muslimin dan muslimah dimanapun berada, jadi kalau kita ingin meningkatkan daya beli, daya produksi bagi masyarakat kita, dan juga hubungan-hubungan sosial yang saat ini sedang
dirasa kurang baik di menjelang hari kemerdekaan kita yang ke-80 ini, maka solusinya adalah aqimus shalat wa ita'iz zakat. Dirikan salat, tunaikan zakat, wa nuskhi ala kulli muslim. Dan kita saling menasihati dalam kebaikan, dalam kesabaran dengan sesama muslim. Ya, terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala nantiasa memberikan hidayah pada kita, keluarga kita, anak keturunan kita, muslimin semuanya untuk dapat memahami pentingnya ibadah salat dan zakat serta saling menasihati dengan sesama muslim bagi kehidupan kita hari ini dan seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.